Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafaddala alaina bihabibihi wa rasulih sayyidina Muhammadin afdalil hudati ila sabilih wa amarna bitawqirihi wa tabjilih wa farada alaina mahabbatahu kama jaa fi muhkami tanzilih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rafi'u hujubil ghaflati an qulubi awliyaih. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu al-maula bi khawasi in'amih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan taliqu bi qadrihi wa maqamih. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Sebagaimana pelajaran kita yang telah lewat, di mana kita membahas akan sunnah-sunnahnya al-Jumu'ah, yang mana antara lain wa tandifu fi halqil anati wa natfil ibdi wa qasis syarib wa taqlimil adfar. Dan daripada kesunahan-kesunahan yang sayukianya dilaksanakan oleh setiap orang yang akan melakukan al-Jumu'ah, baik laki-laki maupun perempuan. Bila perempuan tersebut ingin menghadiri akan al-Jumu'ah, juga dianjurkan untuk at-tandif, membersihkan diri antara lain bihalqil anah, dengan mencukur akan rambut di sekitar aurat dan mencabuti akan rambut yang ada di ketiak, wa qasis syarib, memangkas akan kumis, serta wa taqlimil adhafir, memotong akan kuku-kuku yang mana sudah diterangkan secara rinci pada pelajaran-pelajaran yang telah lewat, ya. Namun ada di sebagian kitab bahwasanya dianjurkan untuk melakukan hal tersebut pada waktu-waktu tertentu, yaitu memotong rambut, memotong akan kuku itu pada setiap 10 hari, dan mencukur akan rambut di sekitar aurat pada setiap 40 hari. Ini seperti dalam kitab Al-Anwar dan kitab-kitab fikih lainnya. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi tidak harus. Kenapa demikian? Sebab kondisi masing-masing daripada manusia berbeda. Sebagaimana ada orang yang rambutnya tebal, dan ada pula yang tidak punya rambut. Nah, begitu pula ada yang ini tumbuhnya rambut tadi atau kuku tadi itu sangat cepat, ada pula yang lambat. Nah, maka menurut Al-Imam An-Nawawi, kesunahan untuk memotong akan hal-hal yang disebutkan tadi, ya, yang dalam hadis termasuk minal fitrah, daripada kefitrahan, itu kembali pada kondisi masing-masing, ya. Namun dalam anjuran syariat itu dianjurkan kalau seandainya ingin memotong akan kuku atau rambut tadi, ya, maksudnya sudah panjang, nah, itu disunnahkan, dianjurkan untuk memotongnya pada hari Kamis, ya, atau pagi hari Jumat.
Dan sebagian lagi mengatakan apa? Hari Senin ini. Ya, kalau ingin memotong akan apa namanya rambut atau kuku yang panjang tadi. Adapun untuk memotong akan rambut kepala, menurut sebagian ulama itu hendaknya hari Rabu. Ya. Namun sekali lagi, kalau seandainya rambutnya panjang, sementara dia tidak sempat untuk memotongnya pada hari-hari tadi, ya di saat dia ingat, maka dianjurkan untuk melakukannya secepatnya. Dan begitu pula daripada kesunahan-kesunahan yang seyogianya dilakukan bagi orang yang akan berangkat ke masjid, yaitu wat-tatayyub. At-tatayyub yaitu memakai wangian, memakai minyak wangi, ya. Memakai minyak wangi. Dalam hal ini yang berangkat ke masjid walaupun umumnya adalah laki-laki, ya, namun ada kalanya perempuan itu apa namanya musafir, ya, terus kebetulan hari Jumat, ya, pas Jumatan, kemudian dia menghadirinya, sebagaimana dalam hal ini kalau dia melakukan sholatul Jumat, ya sudah cukup sholatnya pada hari itu, ya, tidak perlu lagi dia melakukan sholatul duhur, karena dalam hal ini sah, ya, apa yang dilakukan oleh wanita daripada sholatul al-Jumu'ah. Begitu pula dalam kaitannya dengan masalah kesunahan tadi, ini karena dalam hal ini dia perempuan, maka kalau untuk laki-laki disunahkan memakai akan minyak wangi, ya. Jadi secara umum laki-laki disunahkan memakai minyak wangi, terkecuali dalam dua hal, yaitu satu dalam keadaan dia berpuasa, ya, kedua dalam keadaan berihram, baik ihram bil hajj atau umrah. Bagi laki-laki yang lagi berpuasa, ini makruh untuk memakai wewangian, ya, karena puasa itu merupakan al-khudu wal tawadu, serta puasa tadi itu untuk mengangkang nafsu, ya. Sementara kalau orang lagi dalam keadaan ihram, ini haram memakai minyak wangi. Jadi orang yang haji pasti tahu ini, ya, daripada muharramatil al-ihram, yaitu waktu ihram memakai minyak wangi, ini tidak dibolehkan, haram hukumnya. Bagi laki-laki yang melakukan akan sholatul Jumat, itu disunahkan untuk memakai wangian, ya, selain atau selagi bukan dari as-shaim atau selagi bukan shaim atau bukan muhrim. Adapun bagi perempuan, walaupun hal ini dia pergi ke Jumatan, ya, karena dia perempuan, tetap dalam hal ini makruh untuk memakai wewangian, ya. Makruh untuk berdandan, memakai baju-baju yang menarik perhatian, atau memakai kebiasaan daripada wanita, zina, ya, bi mufakharati asyab, memakai baju yang menarik. Ini untuk ke Jumatan hukumnya makruh. Berhubung umumnya yang bertalian dengan al-Jum'ah adalah kaum laki-laki, dalam kaitannya dengan disunahkannya untuk kaum laki-laki memakai wewangian atau minyak wangi, katanya wa afdaluhu al-misik, paling afdalnya macam-macamnya minyak wangi yaitu minyak wangi misik. Itu minyak wangi misik ini khusus, ya, diproduksi langsung, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana minyak misik itu
terambil daripada pusarnya atau sepotong daging ya, yang berupa kantongan kecil ya, itu dari bawah pusarnya menjangan Arab, menjangan padang pasir. Itu menjangan padang pasir oleh Allah SWT diberi keistimewaan. Di bawah pusarnya itu nanti tumbuh akan daging membesar-besar sehingga sebesar akan anuan telur ya, tapi dari kulit itu. Nah, itu kalau sudah membesar, sudah tiba saatnya oleh Allah SWT dijadikan akan kulit tadi itu ya sebagai beban. Jadi oleh Allah diberikan anuan rasa gatal bagi menjangan tadi itu, sehingga menjangan tadi mengukurnya, menggaruknya, menggaruk sampai akhirnya jatuh. Nah, itu yang diburu oleh para pemburu, yang diburu oleh pemburu padang pasir. Nah, kalau diambil itu terus dibuka akan ujung atasnya, disitulah minyak wangi asli yang namanya misik. Ini kalau ditoletkan pada seseorang walaupun mandi ya, setelah itu pakai sabun, itu minimal seminggu tidak akan hilang baunya. Ini tidak ada lagi yang namanya minyak wangi tiruan campuran seperti yang ada di toko-toko minyak wangi. Tidak ada, ini langsung alami. Ini minyak misik. Dalam kaitannya dengan mukjizat Rasulullah SAW, ketahuilah keringat Rasulullah lebih wangi daripada minyak misik. Sahabat-sahabat tidak perlu tanya Nabi kapan kemari, atau tadi Nabi kemarikah atau tidak, Nabi duduk di tempat ini atau tidak perlu tanya. Kalau ada Nabi, mereka tuh langsung tahu. Kenapa? Dari bau misiknya. Duduk di mana saja ya, itu baunya Rasulullah SAW berhari-hari tidak akan hilang. Ini daripada keistimewaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari paling bagusnya akan macam-macamnya minyak wangi adalah minyak wangi misik. Ini yang harus dianjurkan untuk kita pergunakan waktu kita pergi ke Jumatan ya. Wa afdaluhu al-misik. Tapi akhir zaman sekarang jarang, langka adanya minyak misik yang asli. Kesunahan-kesunahan tersebut tercantum dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar fi Musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Sayyidina Abu Hurairah, dan begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan begitu pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Muslim ya, di mana beliau mengungkapkan, manir tasala yaumal jumu'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin in kana indahu thumma ata wa lam yatakhatta a'naqan nasi thumma shalla ma kutibalah thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yakhruja min salatihi kana kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha. Ini hadis yang padat dengan
pahala-pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukannya manakala bersiap-siap untuk pergi ke Jumatan. Yaitu Nabi bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, ya, maksudnya mandi Jumatan. Wala bisa min ahsani thiyabihi, kemudian memakai dari paling bagusnya baju-bajunya, ya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud adalah apa? Baju putih, karena adanya hadis-hadis yang menganjurkan untuk kita memakai baju putih manakala berangkat ke masjid untuk Jumatan terutama. Nah, maka hadis ini muqayyad dengan hadis-hadis yang mengatakan demikian. Wa massa min tibin in kana indahu, dan memegang, maksudnya mengusapkan dari minyak, ya, minyak wangi, in kana indahu, dengan catatan bila ia mempunyainya. Ya, di sini kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala menyebutkan pakaian itu tidak pakai menyebutkan in kana indahu, bila dia mempunyai pakaian-pakaian tadi. Tapi manakala sampai pada penyebutan tentang minyak wangi, justru mengkaitkan dengan apa? In kana indahu, bila ia memilikinya. Nah, di sini kata ulama, umumnya manusia itu walaupun miskin, ya, pasti bajunya itu lebih dari satu. Sementara yang namanya minyak wangi itu walaupun orang kaya sekalipun kadang-kadang tidak memperhatikan minyak wangi. Apalagi namanya orang kaya, bisnismen ini sibuk kadang-kadang jangankan ini memakai minyak wangi atau iling dengan minyak wanginya, rambutnya saja tidak disisiri karena sibuknya. Nah, ini jadi kembali pada umumnya manusia itu, ya, perhatiannya pada pakaian lebih mantap daripada pada minyak wangi, apalagi laki-laki. Ya, maka Nabi mengingatkan, ya, bila dalam kaitan dengan minyak wangi, bila dia memiliki minyak wangi, ya. Itu maksud daripada sabda Nabi, wa massa min tibin in kana indahu. Tsumma ata, kemudian mendatangi masjid. Dalam adab memasuki masjid tadi, walam yatakhatta anaqun nas, dan dia tidak melompati, ya, akan anak jamu unuk, leher-leher manusia, maksudnya tidak lompati pundak-pundak daripada manusia. Tsumma shalla ma kutibalah, kemudian melakukan salat apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, daripada salat tahiyatul masjid, daripada salat qabliyatul jumu'ah bila telah masuk waktunya. Tsumma ansata, kemudian dia mendengarkan akan khutbah si imam, idza kharaja imamuhu, manakala keluar imamnya dari tempat imam menunggu, hatta yakhruja min sholati, sampai usainya dari sholatnya dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dipastikan kana kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha, dipastikan baginya dosa-dosanya, dalam ini dosa-dosa kecilnya itu dihapuskan oleh Allah, digugurkan, ya, bukan saja pada hari Jumat itu saja, tapi wa bainal jumu'ati allati qablaha, antara Jumat sebelumnya dengan Jumat di mana dia melakukan akan hal-hal yang disebutkan tadi oleh baginda Rasulullah SAW, digugurkan seluruh dosa-dosanya. Ini daripada fadilah yang diberikan oleh Asy-Syarihul Hakim pada mereka-mereka yang betul-betul menjaga akan adab az-zihab ilal jumu'ah. Dan daripada kesunahan-kesunahan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang akan pergi ke al-jumu'ah, yaitu wal masyu bis sakinah. Wal masyu bis sakinah, hendaknya jalannya, keluarnya dari rumahnya itu justru hendaknya bis sakinah, dengan as-sakinah. As-sakinah
definisi daripada sakinah at-ta'anni fil masyi wal harakat wajtinabul abath wal waqar. Yaitu di saat dia keluar dari rumahnya harus menjaga akan adab ini, at-ta'anni, berjalan dengan pelan-pelan, jangan kesusu. Nah, ini sebab kesusu tadi tidak menunjukkan orang yang menjaga adab akan ibadah. Ini kesusu gambaran daripada syaitan. Kalau seandainya dia alasan kesusu karena waktunya sempit, nah ini kesalahannya dia. Kan sudah disebutkan puluhan hadis di mana orang itu hendaknya mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum tibanya waktu al-Jumu'ah. Seperti yang sudah disebutkan, malam Jumat itu salaf-salaf kita itu sudah mempersiapkan diri. Bukan berangkat ke masjid jam 11:30. Itu pun sampai di masjid, tadinya alasannya kesusu, sampai di masjid tidak masuk masjid. Tapi di mana? Di alun-alun. Nah, ini bukan ahlul Jumu'ah yang dibanggakan oleh Asy-Syari'ul Hakim. Orang kalau pergi masjid ya harus menyadari akan hukukul masjid, lebih-lebih dalam kaitannya dengan al-Jumu'ah. Itu dianjurkan waktu berangkat ya, itu sejak dini berangkat sedini mungkin seperti yang sudah disebutkan pada bacaan yang telah lewat, sehingga jalannya at-ta'anni fil masyi, jalan pelan-pelan, wal harakat, dalam gerakannya tidak kesusu. Sebab kalau orang keburu-buru ini nanti akibatnya waktu sholat ya, baik itu sholat tahiyatul masjid atau qabilatul Jumat atau sholat apa saja ya, itu tidak akan khusyuk, ya kan? Bukan saja menjadikan tidak khusyuk dirinya, tapi orang yang di sampingnya. Dipastikan orang yang datang tergesa-gesa itu waktu masuk langsung takbir, menggos-menggosnya itu bikin dirinya dan yang di kanan dan kirinya itu tidak khusyuk, terganggu. Nah, dirinya itu pun dengan menggos-menggos tadi itu tidak bisa membaca akan Al-Fatihah sebagaimana seharusnya. Nah, ini semua yang menyebabkan adamul khusyuk ya, apa saja yang menyebabkan adamul khusyuk ini makruh. Berhubung yang namanya berjalan dengan tergesa-gesa ini menjadikan si hamba tadi ya tidak khusyuk dalam ibadah, maka dilarang dalam berangkat ke masjid untuk jalan dengan tergesa-gesa. Ingat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu dalam masalah sholat fardu ya, terutama sholat fardu 5 waktu ya, terutama idza ataitumus sholata fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa 'alaikum bisakinah, itu atau wa 'alaikumus sakinah dalam riwayat yang lain. Bila kalian mendatangi sholat, maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan tas'aun, yaitu cepat-cepat, lari cepat ya. Tapi datangilah dalam keadaan kalian bisakinah atau waalaikum as-sakinah, tenang. Sakinah tenang. Jadi dalam riwayat yang lain bahwasanya arti daripada as-sakinah adalah yaitu kaful istinabul abas, menjauhkan diri daripada melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan dirinya bukan orang yang terpandang menurut asy-syari', bukan orang yang yang al-waqar ya, harismatik ya, itu jalan sambil sambil minum sambil makan atau ngemut permen, atau jalan sambil menggerakkan tangannya ke kanan ke kiri. Ini adalah orang yang jauh dari as-sakinah ya. Mudah-mudahan dengan adanya keterangan ini kita benar-benar
mampu menjaga akan ada dzihab ilal masjid, terutama ilal jumu'ah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.